Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Jessica Alfionita dengan NIM 20112900052, kelas 3B, Bahasa Indonesia, mata kuliah Morfologi, dengan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prefiks dan sufiks. Pengertian prefiks. Prefiks adalah kata imbuhan yang diletakkan di bagian awal sebuah kata dasar. Sederhananya, prefiks disebut juga dengan awalan. Contoh prefiks atau awalan yaitu me, ber, pe, per, te, ter, dan ke. Prefiks me. Awalan me dapat berubah-ubah bentuk, tergantung pada kata dasar dan makna yang akan dibentuk nantinya. Beberapa macam bentuk awalan me diantaranya adalah men, meng, meny, mem, dan menge. Perubahan bentuk me akan membuat makna yang berbeda dalam satu kata dasar. Agar lebih jelas, terdapat contoh menanam atau tanam, menyiram, siram, mengesampingkan, samping, mempertahankan, tahan. Kata yang dikurung adalah kata dasarnya, sedangkan yang tidak dikurung adalah kata yang sudah menerima imbuhan. Prefiks ber. Awalan ber memiliki beberapa macam perubahan, yaitu bel dan ber. Perubahan tersebut tergantung pada kata dasarnya. Aturan perubahan prefiks ber dan penggunaannya seperti berikut. Untuk menyatakan kepunyaan, yaitu berdasi, betato, beruang. Untuk menyatakan penggunaan, bersepeda, berkacamata. Untuk menyatakan kegiatan, berkarya, bertelur, bekerja. Untuk menyatakan jumlah, berlima, bertiga. Dan untuk menyatakan suasana hati, bersukaria dan berbahagia. Prefiks di. Imbuhan di membuat kata dasar yang awalnya aktif menjadi pasif, kebalikan dari imbuhan me. Contohnya dipeluk. Dipeluk dengan me tambah peluk, memeluk. Dipeluk artinya menerima pelukan, sedangkan memeluk artinya melakukan tindakan peluk. Prefiks ke. Awalan ke tidak mempunyai bentuk perubahan khusus, namun prefiks ke memiliki makna yang menyatakan urutan, seperti ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, atau seterusnya. Prefiks ter. Imbuhan ter membentuk kata pasif. Fungsinya sama dengan imbuhan di yang juga membentuk kata kerja pasif. Selain kata kerja pasif, imbuhan ter juga membuat makna kata seperti menyatakan keadaan yaitu tertutup, terbuka, terkunci. Menyatakan sifat terbaik, terhebat, tersohor. Dan menyatakan ketidaksengajaan, tertawa, terbawa, tertinggal. Menyatakan kegiatan yang terjadi secara tiba-tiba, contohnya terlempar, tertawa, dan terjatuh. Prefiks me kan. Imbuhan me kan memiliki beberapa makna berikut. Yang pertama, melakukan pekerjaan untuk orang lain. Contohnya, ayah membelikan adik mainan baru. Yang kedua, menyebabkan atau membuat jadi. Contohnya, suara piring pecah itu membangunkan ayah. Contoh kedua, karena panik, ia menjatuhkan gelas-gelas yang dipegangnya. Yang ketiga, melakukan perbuatan. Contohnya, orang itu memukulkan tongkat ke mejaku. Prefiks me, i. Imbuhan me, i berfungsi membentuk kata kerja aktif, intransitif menjadi kata kerja transitif. Contohnya, ibu sedang menangis. Ibu sedang menangisi kepergian nenek. Kata menangis dalam kalimat yang pertama adalah kata intransitif.
tidak berobjek. Sedangkan kata menangisi dalam kalimat kedua menjadikan kalimat tersebut harus memiliki objek transitif. Prefiks ber-kan. Imbuhan gabungan ber-kan adalah gabungan awalan ber dan akhiran kan pada sebuah kata dasar. Pengimbuhannya dilakukan secara bertahap. Mula-mula kata dasar diberi awalan ber, kemudian diberi akhiran kan. Misalnya pada kata modal. Mula-mula diberi awalan ber sehingga menjadi bermodal. Kemudian diimbuhkan akhiran kan sehingga akhirannya menjadi bermodalkan. Contohnya, ia hanya bermodalkan semangat untuk meraih sarjana. Maka imbuhan gabung berkan pada kalimat tersebut yaitu menyatakan, menyediakan yang disebut pelengkapnya. Prefiks ber-an. Imbuhan ber-an mempunyai dua makna, yaitu untuk menyatakan banyaknya pelaku atau perbuatan yang dilakukan terjadi secara berulang, serta untuk menyatakan hubungan timbal balik di antara dua pelaku. Keduanya sama-sama menggunakan kata kerja verbal sebagai predikatnya. Bedanya, makna yang pertama menggunakan verba biasa, sementara makna kedua menggunakan verba resiprok. Adapun verba resiprok merupakan kata kerja yang bermakna perbuatan timbal balik antar subjek atau pelaku. Kemudian pengertian sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang diberikan di belakang kata dasar. Imbuhan sufiks juga disebut dengan akhiran. Sufiks kan. Imbuhan sufiks kan ini akan mengubah suatu kata menjadi kata kerja. Kata kerja yang terbentuk akibat mendapat sufiks kan menyatakan makna perintah. Contohnya, kata yang mendapat imbuhan sufiks kan yaitu ambilkan, dengarkan, dan tumbangkan. Sufiks i. Kata yang mendapat imbuhan sufiks i akan mengubah makna menjadi makna perintah. Contohnya, kata yang mendapat imbuhan sufiks i yaitu cabuti, turuti, dan lengkapi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.